Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang dalam episode Pesanggerahan Gawedar. Assalamualaikum Eyang Kiai, aku cucumu Wulan, ingin silaturahim. Putri Retno Wulan menarik tangan Raden Kuning agar ia ikut duduk. Kedua remaja itu bersimpuh di depan sebuah bangunan yang paling besar di pesanggerahan itu. Tak lama terdengar suara batuk dari dalam. Pintu berderi terbuka. Dari dalam muncul sosok sepuh beraura bijaksana. Ia mengenakan baju Jawa dan belangkon menutupi rambutnya yang putih. Kumisnya yang tebal tak tersisa lagi warna hitam. Semuanya berwarna putih. Meskipun terlihat sepuh, namun ia masih terlihat gagah dan sehat. Waalaikumsalam, cucuku. Siapakah gerangan pria berkulit kuning yang datang bersamamu? Sepertinya aku belum pernah melihat dia datang ke sini. Ayo, duduk di meja petilasan di depan sana. Janganlah kalian berlama-lama duduk bersimpuh seperti itu. Suaranya sangat tenang dan mengandung kewibawaan. Maaf Eyang Kiai, pria ini temanku, namanya Wirayuda. Ia pelajar yang baru datang ke Tuban untuk mencari ilmu pengetahuan. Sorot mata orang disapa Eyang Kiai itu tajam menerawang. Kemudian ia terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Sorot matanya yang teduh memandang Raden Kuning tak berkedip. Subhanallah, cucuku. Sungguh banyak sekali aral merintang di depanmu. Ayo lekas ikut denganku ke petilasan. Setiba di petilasan, Raden Kuning dan Putri Wuwu duduk menghadap Eyang Kiai. Belum sempat Putri Wuwu bicara, Eyang Kiai malah meminta ia mundur ke belakang. Seketika dada Raden Kuning berdegup kencang. Dua orang lelaki berbeda zaman itu kini saling berhadapan. Sorot mata Eyang Kiai yang tajam seolah menuju ke dalam sanubari Raden Kuning. Kendati ingin sekali menundukkan kepala, tetapi tetap mata itu seolah menghipnotis kesadaran Raden Kuning sehingga membuatnya tak mampu menggerakkan kepala. Eyang melihat engkau dalam 1000 bentuk. Saat ini, bentukmu jauh dari kepribadian sebenarnya. Mengapa engkau bersembunyi, cucuku? Eyang Kiai lalu memegang nadinya, dan seketika ia kaget. Denyut nadi Raden Kuning seperti menolak kehadiran tenaga asing. Ah, engkau rupanya. Lir-ilir. Eyang Kiai tersentak kaget. Sekilas diliriknya Putri Wuwu. Kemudian lelaki sepuh itu meneruskan bicara. Engkau sepertinya berjodoh denganku, cucu. Tetapi masih ada satu syarat yang harus engkau penuhi. Nuhun sewu, Eyang. Benarkah semua perkataan Eyang? Apa syarat yang harus kupenuhi? Eyang Kiai memalingkan pandangannya lagi ke arah Putri Wuwu. Dengan isyarat tangan, ia meminta cucu muridnya itu untuk pergi meninggalkan petilasan. Wuwu paham sekali jika eyangnya seperti itu. Artinya ia tidak ingin diganggu. Wuwu kemudian menunduk hormat dan beringsut meninggalkan mereka berdua. Nadimu menolak kehadiranku. Sepertinya engkau terbalik menafsirkan kidung lir-ilir yang diturunkan oleh Kakanda Sunan Ampel kepada Raden Fatah. Tidak perlu engkau bercerita. Aku tahu asalmu dari Jipang, dan engkau pastilah kerabat dekat dari Arya Penangsang. Hanya orang pilihan saja yang belajar ilmu sangkan paraning dumadi. Kau terkunci, lir-ilir. Selesai bicara, Eyang Kiai kembali menghembuskan nafas beratnya. Raden Kuning hanya terdiam. Ia tak sanggup menjawab perkataan pria sepuh yang dihormati umat ini. Apa yang disampaikan olehnya semuanya benar. Ia mempelajari tafsir sangkan paraning dumadi yang berkaitan dengan kesatuan asal dan tujuan penciptaan manusia dan alam semesta. Kesemuanya kembali kepada satu zat yang Maha Esa. Tetapi ia tak bisa menerjemahkan kidung lir-ilir. Akibatnya latihannya mentok. Setiap ia coba bangkit, nadinya berubah kacau.
Dalam Eyang Kiai, hamba mohon petunjuk. Apapun syarat dan resikonya, hamba manut. Baiklah, syaratnya engkau harus rela akan kehilangan semua kepandaian yang telah engkau miliki selama ini. Jika engkau memang berjodoh, engkau akan dapat menembus batas kemampuanmu, jauh sekali dari pencapaianmu sekarang. Tetapi, jika engkau tidak berjodoh, maka dirimu akan menjadi orang biasa selamanya. Syarat yang disampaikan Eyang Kiai itu sangat berat untuk dilakoni oleh Raden Kuning. Terlebih saat ini, ia sedang bertugas sebagai telik sandi untuk meloloskan keluarga Keraton Jipang dari upaya pemusnahan keluarga Arya Penangsang. Ia tak punya waktu banyak, tetapi kesempatan langka ini juga tak mungkin ia lewati begitu saja. Alih-alih mendapat kabar berita tentang jalur pelarian ke Palembang, ia malahan mendapat anugerah diberi petunjuk oleh salah satu manusia pilih tanding yang sangat dihormati di seantero Pulau Jawa. Ampun Eyang Kiai, apapun resikonya, hamba ikut semua petunjukmu. Baik, mendekatlah kau ke sini. Balikan badanmu menghadap ke barat. Eyang Kiai tak lagi berkata-kata. Ketika tubuh Raden Kuning telah membelakanginya, ia menotok di 7 aliran darah prajurit Jipang itu. Diawali dari leher, pundak kiri dan kanan, 2 tempat di belikat, serta di bagian pinggang kanan dan kiri. Seketika hawa panas muncul dari tempat yang tersentuh tangan Eyang Kiai. Panas itu berputar-putar, kemudian menjalar seperti menyatu untuk selanjutnya menyebar ke seluruh tubuh. Hawa panas itu baru berhenti di bawah pusar. Awalnya hawa panas itu menenangkan, tetapi setelah berkumpul di pusat tubuhnya, Raden Kuning mendapati bahwa tenaga dalam tubuhnya tak bisa dikendalikan lagi. Hawa panas itu menyerap semua tenaganya bergulung-gulung tanpa bisa ia kontrol. Keringat bercucuran dari sekujur tubuhnya. Tatapannya nanar. Eyang Kiai membisikkan bait ke-10 Kidung Kawedar di telinganya. Ono kidung rega Ki Hartati, sapa weruh reka araning wong, tuk ingsun ana ing ngarit, miwah tukaning gunung, Ki Samurta lan Ki Samurti, ngalih aran ping 3, Arya daya ingsun, araning tuk Jujaka, Ki Hartati mengko araning sun ngalih, sapa weruh araning wong. Eyang Kiai mengambil nafas sejenak. Tangan sebelah kanannya masih menempel di bagian pundak Raden Kuning. Selanjutnya, ia membisikkan kembali bait ke-11 Kidung Kawedar. Sapa weruh tembang tepus kaki, sasat weruh reka Artodaya, tunggal pancering uripe, sapa weruh ing panujuh, sasat sugih pagere wesi, rineksa wong sejagat, kang angidungiku. Selesai melakukan bait Kidung Kawedar, Eyang Kiai kemudian menarik kedua tangannya bersidekap di depan dada. Nafasnya terlihat tersenggam, nampak buliran keringat di keningnya. Raden Kuning semakin menggigil oleh hawa panas itu. Seluruh alam pikirannya saat ini bahkan tersandra oleh hawa panas. Lambat-lambat ia ikuti bait ke-10 Kidung. Hawa panas bergulung-gulung menuju kepalanya. Sekuat tenaga, Raden Kuning bertahan agar kesadarannya tidak ikut terampas. Semakin ia melawan, semakin besar hawa panas itu menyerang kepalanya. Jangan kau lawan cucu muridku. Bacakan bait ke-11. Eyang Kiai memberikan arahan. Benar saja, ketika Raden Kuning menggulang bait ke-11 Kidung Kawedar, hawa panas itu kembali menyebar ke seluruh tubuhnya. Hawa panas itu kembali menenangkannya. Tetapi keadaan itu tidak lama karena hawa panas yang menyebar kembali berpusat di bawah pusarnya dan kembali merampas kekuatannya. Keadaan seperti itu terus berulang-ulang. Tanpa terasa, hari telah menjelang malam. Raden Kuning yang tengah menyatukan dirinya dengan Sang Halik sedapat mungkin mengerjakan ibadah syariat dengan isyarat matanya. Hanya itu yang kini bisa ia lakukan. Hingga tepat tengah malam, tubuhnya tak kuat lagi. Raden Kuning yang gagah perkasa dan memiliki kesaktian tinggi itu
tak sadarkan diri. Ia terbaring lemas di petilasan. Seluruh kepandaian yang telah ditempanya bertahun-tahun kini menjadi taruhannya. Eyang Kiai lalu memerintahkan Putri Wuwu untuk berzikir menyatukan diri dengan Sang Pencipta di petilasan. Kali ini Wuwu mendapat tugas untuk menjaga tubuh Raden Kuning yang tengah berjihad dengan takdirnya antara hidup dan mati, melompat lebih tinggi atau jadi tak berarti. Kecemasan tak dapat ditutupi dari wajah gadis cantik itu. Perasaan gundah di hatinya membuat zikir yang ia lantunkan tak mencapai khusyuk. Entah untuk alasan apa gadis remaja itu mengkhawatirkan pemuda yang baru saja dikenalnya ini. Ya, Putri Retno Wulan saat ini dalam keadaan yang serba tak karuan. Hatinya berdebar-debar saat memandang tubuh yang kini tak sadarkan diri itu. Air mata tak mampu dibendungnya. Sudut kerling matanya yang indah tak mampu menyembunyikannya. Wuwu khawatir keadaannya ini diketahui oleh Eyang Kiai. Beruntung saja yang dikhawatirkannya belum kembali ke petilasan. Biasanya Eyang selalu mengasingkan diri di kamar bacanya. Lelaki sepuh itu baru akan keluar menjelang waktu-waktu sholat. Jarak petilasan dengan pesanggerahan cukup jauh. Jaraknya sekitar 200-an depa. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, kira-kira sependidih air. Subuh telah menyingsing. Wuwu telah selesai menunaikan kewajibannya, menunaikan sholat. Dilihatnya tubuh Raden Kuning masih tak bergerak. Kesedihannya masih terlihat dari aura murung wajahnya. Namun dalam hatinya, Wuwu yakin bahwa tak mungkin Eyang Kiai membuat temannya ini celaka. Sementara itu dalam ketidaksadarannya, Raden Kuning merasa berada dalam dimensi dunia lain. Hawa panas yang berputar-putar menggulung tenaganya, hingga saat ini masih tidak bisa dikendalikan. Raden Kuning hanya bisa berpasrah seraya terus mengumandangkan Kidung Kawedar. Sekelumit ingatan terlintas di benaknya. Iya, pria berkulit kuning langsat itu tiba-tiba teringat pesan dari gurunya, Arya Penangsang. Dalam Kidung Lir-Ilir sesungguhnya tersembunyi sebuah makna yang jika diresapi akan menjadi sebuah kekuatan dahsyat, Ger. Kidung itu berisi ujar-ujar, jika ilir adalah batas hidupmu, maka menggeliatlah dari matimu. Oleh karena itu, engkau harus bangun dari tidurmu yang sekarang, Ger. Karena sebetulnya engkau saat ini masih tertidur. Bangun, Ger. Bangun, Ger. Bangun. Raden Kuning tiba-tiba teringat pesan gurunya itu. Mengapa harus dimulai dari lir-ilir? Hilir kehidupan adalah mati. Untuk dapat melompat jauh ke depan, maka manusia harus pernah merasakan situasi antara hidup dan mati. Itu adalah fase pertama yang harus dilaluinya. Selanjutnya fase kedua, ia harus menggeliat dari keadaan mati untuk hidup. Pesan gurunya memiliki arti bahwa hidup yang ternyata mati adalah pertentangan dari keadaan mati yang sesungguhnya. Otak Raden Kuning terus berputar. Dalam keadaan separuh mati itu, ternyata ia justru bisa berpikiran jernih. Hal itu tak terlepas dari tekadnya yang kuat untuk lepas dari keadaan tak berdayanya ini. Otaknya terus melakukan kidung lir-ilir, hingga ia menyadari ada bait, Cah angon penekno belimbing kui. Cah angon berarti anak yang dipelihara atau ditempa dengan ilmu, sehingga diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa mendatang. Dipelihara dan ditempa dengan ilmu, itu adalah dua keadaan yang harus dilalui untuk menciptakan Cah Angon. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa perumpamaannya buah belimbing? Sampai di sini Raden Kuning belum dapat memutuskan kesimpulan apa yang ada dalam otaknya. Namun akhirnya ia menyadari hubungan antara belimbing yang jika dibelah dengan pisau akan memunculkan bentuk segi lima. Itu adalah perlambang rukun Islam. 5 perkara juga menyangkut kewajiban untuk mendirikan sholat 5 waktu.
Fase ini adalah fase pamungkas atau fase yang ketiga, yaitu 2 ditambah 5, artinya ia harus menyebarkan hawa panasnya ke 7 titik syaraf vital dalam tubuhnya. Ia mencoba mengingat ketika Eyang Kiai menotok tubuhnya di 7 syaraf. Di leher, kedua pundaknya, 2 titik di belikat, dan 2 titik di pinggang kanan kiri. Jumlahnya 7 titik. Seolah menemukan cara untuk lepas dari keadaannya sekarang, Raden Kuning mulai menjalankan fase yang pertama, mati. Raden Kuning lalu menutup semua aliran darahnya. Benar saja, hawa panas yang semula menyiksa tubuhnya perlahan-lahan kehilangan kekuasaannya. Dalam fase mati ini, sesungguhnya membutuhkan waktu tak terhingga. Bisa 7, 10, atau bahkan hingga 40 hari atau lebih. Tetapi keajaiban terjadi. Raden Kuning hanya membutuhkan waktu 1 hari dalam fase mati untuk hidup ini. Hari telah berganti dari pagi menjelang ke pagi lagi. Hari ini adalah hari kedua ia berada di petilasan. Selama 1 hari penuh, ia dalam keadaan mati suri. Ketika subuh menyingsing, hawa panas akhirnya membuka aliran darah Raden Kuning. Seketika ia bangun dari tidurnya. Ya, Raden Kuning telah melewati fase yang pertama. Kini ia memasuki fase kedua. Tubuhnya masih terbaring di petilasan, tetapi matanya terbuka. Sinar matahari yang mulai muncul itu seolah sudah terikat janji dengannya untuk bangun bersama-sama. Ada di mana aku? Raden Kuning mengerang, tubuhnya menggeliat pelan. Putri Retno Wulan yang masih tafakur di dekatnya menyambut kesadaran Raden Kuning dengan senyum sumeringah. Nampak di wajahnya perasaan bahagia tak terkira. Orang yang dijaganya itu akhirnya membuka matanya. Alhamdulillah, engkau telah siuman, Wira. Aku mengkhawatirkanmu. Wu lalu mengangkat tubuh Raden Kuning agar dapat kembali duduk bersemedi. Tetapi ia terkejut karena tindakannya itu justru membuat Raden Kuning kembali terjatuh kehilangan tenaga lemas. Hanya matanya saja yang terbuka, sedangkan tenaganya tidak ikutan siuman. Bergegas, Wu berlari memanggil Eyang Kiai. Eyang, tolong sahabatku Wira. Belum sependidih air, Eyang Kiai ternyata telah datang. Kelebatan tubuhnya mendatangkan sebilir angin sejuk dan wangi bunga melati. Eyang Kiai tidak melakukan apa-apa kecuali duduk bersila dan menyanyikan kidung Lir Ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbaso toto tiro, kumiter betah ing pinggir tondo mono, jlumatono kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura iyo. Dalam ketidakberdayaannya, Raden Kuning masih sayup-sayup mendengar Eyang Kiai melantunkan kidung Lir Ilir. Lalu ia menghayati kidung yang dilantunkan dengan langgam Jawa itu. Pada kali ketiga Raden Kuning menyadari bahwa ada susunan baku dari kidung itu. 3 baris, 2 baris, 2 baris, 3 baris. Hawa panas itu muncul lagi dalam ketidakberdayaannya yang kedua ini. Tenaganya semakin melemah dan nyaris merenggut kesadarannya kembali.
Raden Kuning akhirnya dapat menangkap maksud kidung yang dinyanyikan Eyang Kiai. Ia salah hitungan. Angka 2 adalah kunci untuk melewati fase yang kedua. Bangun dari kematian. Artinya, dia harus menutup kembali jalan darahnya sehingga berada dalam posisi mati untuk kedua kalinya sebagai jalan untuk melewati fase ini. Hanya dengan cara itulah ia bisa bangun dengan selamat. Sebelumnya, ia menghitung bahwa angka 2 ditambahkan dengan angka 5 sehingga menjadi 7 untuk melewati fase yang ketiga. Akan tetapi, jika cara ini benar, maka angka 2 berdiri sendiri. Hal itu digambarkan oleh jumlah baris kidung 3, 2, dan 2, 3. Lalu timbul masalah lainnya. Fase ketiga masih belum dapat dipecahkan. Arti segi 5 belimbing? Apa maksudnya? Pertanyaan itu tidak sempat lagi terjawab olehnya. Tenaga Raden Kuning semakin melemah dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali menutup jalan darahnya sehingga ia kembali tertidur dalam posisi tak bernafas untuk kedua kalinya. Subhanallah, anak muda, ternyata engkau sangat cerdas dan dapat menangkap intisari dari ilmu yang kuturunkan kepadamu. Engkau tenang saja, Wulan. Ia akan baik-baik saja. Setidaknya, ia akan melewati fase yang kedua ini dengan selamat. Tugasmu masih sama. Jaga ia agar latihannya tidak ada yang mengganggu. Eyang Kiai kemudian kembali ke Pasanggerahan. Di petilasan tinggal Wu dan Raden Kuning yang kembali tidak sadarkan diri.